Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Prihatiningrum dengan NIM 43014222069. Nah, di sini aku akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi mengenai kearifan lokal dari Kalimantan Selatan. Apakah itu? Namanya adalah pakasam ikan, yang merupakan ikan fermentasi yang berasal dari Kalimantan Selatan itu. Nah, apa sih yang membedakan fermentasi ikan ini dan fermentasi ikan yang lain? Nah, pakasam sendiri itu sangat unik banget teman-teman, karena pakasam sendiri itu merupakan hasil fermentasi ikan yang dibuat dengan cara menambahkan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi, kemudian disimpan dalam waktu yang tertentu. Masyarakat percaya meskipun tanpa pengawet yang modern, pakasam itu bisa bertahan lama dan memiliki gizi. Nah, ternyata kalau kita bisa lihat dari sisi kimia pangan, hal itu benar nggak ya teman-teman? Nah, yuk kita bahas bagaimana fermentasi mengawetkan dan menyebabkan rasa itu asam. Nah, fermentasi yang terjadi pakasam melibatkan bakteri asam laktat atau yang bisa disebut dengan BAL. Bakteri ini mengubah karbohidrat dari nasi menjadi asam laktat. Asam ini yang menyebabkan rasa asam pada ikan itu dan juga berfungsi menurunkan pH sehingga mikroba jahat tidak bisa berkembang. Inilah mengapa teman-teman pakasam bisa awet dan tetap aman untuk dimakan. Selain itu, selama proses fermentasi, protein dan lemak dalam ikan juga berubah. Protein bisa berdenaturasi dan lebih mudah dicerna. Kandungan gizinya masih cukup tinggi ya teman-teman, bahkan bisa lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, gimana sih resikonya kalau tidak higienis? Kalau misalnya fermentasinya tidak dilakukan secara higienis, bisa berbahaya loh teman-teman. Mikroorganisme seperti Clostridium botulinum atau E. coli bisa berkembang. Kalau hal ini bisa terjadi, bisa muncul racun seperti botulium toksin yang sangat berbahaya dalam tubuh. Jadi sangat penting untuk memastikan semua alat, bahan, dan juga wadah dalam kondisi yang bersih. Kebersihan juga sangat menentukan apakah fermentasi itu menghasilkan makanan yang sehat atau justru berbahaya loh teman-teman. Kemudian penggunaan garam dapur ataukah garam krosok. Dari video, narasumber mengatakan bahwa kalau menggunakan garam dapur terlalu banyak, rasanya bisa pahit, sedangkan garam krosok tidak. Hal ini sangat setuju ya teman-teman. Secara ilmiah, garam dapur murni atau NaCl bisa terlalu menekan pertumbuhan bakteri seperti BAL, apalagi kalau jumlahnya kebanyakan. Sementara garam krosok itu kan masih ada kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium, sehingga lebih ramah terhadap mikroba fermentasi. Hasilnya, fermentasi itu lebih stabil dan rasa pakasam itu tetap enak. Namun, perlu diingat ya teman-teman bahwa penggunaan garam krosok juga harus bersih dari kontaminasi atau logam berat. Jadi kualitas garamnya itu juga perlu dijaga. Terus, optimasi sumber karbohidrat untuk fermentasi. Dalam fermentasi pakasam, karbohidrat dari nasi atau beras juga sangat penting teman-teman. Tapi ternyata jenis karbohidrat memengaruhi jumlah bakteri juga. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nasi yang segar atau karak atau nasi kering mampu meningkatkan jumlah bakteri-bakteri asam laktat yang paling tinggi. Nasi aking justru paling rendah. Jadi kalau mau fermentasi yang optimal disarankan pakai nasi yang segar kemudian ditambah sedikit nasi karak ya teman-teman. Ini bisa mempercepat proses penurunan pH, meningkatkan keamanan, dan menjaga rasa khas pakasam. Kemudian bagaimana sih solusi dan strategi untuk UMKM? Nah, agar UMKM itu bisa memproduksi pakasam yang enak dan aman, ada beberapa hal yang bisa dilakukan nih teman-teman. Yang pertama, gunakan campuran nasi segar dan karak sebagai bahan fermentasi. 2, simpan pada suhu ruang yang stabil dan tidak terlalu panas atau terlalu lembab. Yang ketiga, gunakan wadah yang bersih dan tertutup rapat. Kemudian kita bisa nih mengedukasi secara sederhana untuk pelaku UMKM soal pH, kebersihan, dan masa simpan pakasam. Yang kemudian bisa nih kita menggunakan label informasi produk, termasuk tanggal pembuatan serta takaran bahan.
Dengan cara ini, UMKM bisa menghasilkan Pakasam yang tidak hanya enak, tapi juga memenuhi standar keamanan pangan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai Pakasam ikan. Pakasam merupakan contoh nyata bagaimana kearifan lokal bisa bersatu dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita bisa paham prosesnya secara ilmiah dan menerapkan kebersihan serta bahan yang tepat, maka Pakasam bisa menjadi produk lokal yang memiliki daya saing tinggi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Saya Herina Prihatiningrum mengucapkan mohon maaf dan terima kasih ya. Bye-bye.